Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya, Eki, kembali menjadi sorotan publik setelah narasi yang mengaitkan anak-anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, mencuat di media sosial. Kami akan mengupas secara mendalam tentang klarifikasi dari pihak keluarga Sunjaya, serta mengevaluasi informasi yang beredar di masyarakat. Kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi pada 27 Agustus 2016, dan sejak saat itu telah menarik perhatian luas. Polisi mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO, yang terdiri dari beberapa nama, termasuk Peggy Setiawan alias Perong, Andi, dan Dani. Baru-baru ini, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, sementara dua nama lainnya, Andi dan Dani, dinyatakan fiktif oleh pihak berwenang karena kesalahan sebut pelaku lainnya. Isu keterlibatan keluarga Sunjaya mencuat setelah nama Peggy Setiawan dikaitkan dengan Sunjaya. Istri Sunjaya, Wahyu Ciptaningsih, serta anak-anak mereka dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menekankan bahwa tidak ada satupun dari anak-anak Sunjaya yang bernama Peggy Setiawan, Andi, atau Dani. Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih memiliki 4 anak. Satria Robi Saputra, Sela Syafira Amalia, Resyah Primahanjaya, Ramadhani Sastra. Tidak satupun dari nama tersebut sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam DPO kasus Vina Cirebon. Berikut ini adalah tanggapan dan bantahan dari masing-masing anggota keluarga. Melalui akun Instagramnya, Wahyu Ciptaningsih memberikan pernyataan tegas bahwa keluarganya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ia menegaskan bahwa anak-anaknya tidak memiliki nama yang disebut dalam DPO. Ramadhani Sastra, anak Sunjaya yang turut dituduh, juga memberikan klarifikasi melalui media sosialnya. Ia menunjukkan foto-fotonya sebagai bukti bahwa dirinya bukanlah Dani yang dimaksud oleh pihak berwenang. Dalam pernyataannya, Ramadhani mengajak masyarakat untuk fokus pada hal-hal positif daripada menyebarkan kebencian dan fitnah. Kepala Desa Banjarwangunan, Sulaiman, bersama kepolisian telah melakukan pengecekan terhadap nama-nama yang dirilis oleh polisi. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada warga desa dengan nama Peggy, Andi, atau Dani yang sesuai dengan deskripsi DPO. Pengecekan ini dilakukan secara menyeluruh, mengunjungi rumah-rumah warga yang namanya sama dengan DPO. Untuk memudahkan pemahaman tentang proses verifikasi yang dilakukan, berikut ini adalah diagram alur menggunakan Shentas Mermaid. Kepala Desa Banjarwangunan, Sulaiman, menyampaikan kekhawatiran terkait nama baik desanya yang sedikit tercoreng akibat dugaan ini. Ia berharap proses hukum yang jelas dan transparan dapat segera menyelesaikan isu ini, sehingga nama desa tidak lagi dikaitkan dengan kasus tersebut. Wahyu Ciptaningsih mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian dan tidak terburu-buru membuat kesimpulan yang bisa merugikan banyak pihak. Keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, dengan tegas membantah tuduhan keterlibatan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Klarifikasi dan bukti-bukti yang mereka sampaikan menunjukkan bahwa tidak ada anggota keluarga mereka yang terlibat. Pihak berwenang juga telah melakukan pengecekan menyeluruh yang mendukung bantahan tersebut. Kami berharap informasi ini dapat membantu memperjelas situasi dan mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat. Mari kita bersama-sama menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian untuk mendapatkan kejelasan yang sesungguhnya. Kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menimbulkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Narasi yang berkembang di media sosial seringkali tidak didukung oleh fakta yang jelas, sehingga penting bagi kita untuk memisahkan informasi yang akurat dari rumor yang tidak berdasar. Hal ini juga yang menjadi perhatian keluarga Sunjaya, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tuduhan yang tidak benar terhadap nama baik keluarga mereka. Pengacara kondang, Hotman Paris, turut angkat bicara mengenai kasus ini. Hotman Paris mendesak pihak penyidik untuk membuka tabir kasus pembunuhan Vina secara lebih transparan dan menyeluruh. Ia mengungkapkan bahwa salah satu pelaku pembunuhan Vina diduga anak dari seorang mantan pejabat berpengaruh. Meskipun demikian, pernyataan ini belum dapat diverifikasi dan masih perlu penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Satria Robi Saputra, yang saat ini menjabat sebagai kepala desa di salah satu wilayah Cirebon, juga memberikan pernyataan resmi. Ia membantah semua tuduhan yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan kasus pembunuhan tersebut.
Satria menegaskan bahwa keluarganya selalu berusaha untuk mendukung proses hukum yang adil dan transparan, serta berharap agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Rasyah Primahanjaya, anak ketiga Sunjaya, turut serta dalam memberikan klarifikasi melalui media sosialnya. Ia menekankan pentingnya menunggu hasil penyelidikan resmi daripada menyebarkan asumsi yang tidak berdasar. Rasyah mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas proses hukum dan tidak terpengaruh oleh rumor yang dapat merugikan banyak pihak. Media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah. Dalam kasus ini, berbagai narasi yang beredar di media sosial telah mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu akurat. Keluarga Sunjaya juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Keluarga Sunjaya menyatakan komitmen mereka untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Mereka berharap pihak kepolisian dapat segera menyelesaikan penyelidikan dan memberikan kejelasan kepada publik. Wahyu Ciptaningsih, istri Sunjaya, menyebutkan bahwa keluarganya akan terus kooperatif dengan pihak berwenang dan siap membantu proses penyelidikan jika diperlukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tuduhan yang tidak berdasar ini memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi keluarga Sunjaya. Mereka harus menghadapi tekanan dari masyarakat dan media, serta menjaga nama baik keluarga di tengah berbagai spekulasi. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha untuk bersikap tenang dan fokus pada upaya untuk membersihkan nama baik mereka. Masyarakat luas juga menaruh harapan besar pada penyelesaian kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mereka berharap agar pihak kepolisian dapat bekerja dengan cepat dan efisien untuk mengungkap kebenaran. Keluarga korban juga membutuhkan keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan penutupan atas tragedi yang mereka alami. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mendorong penyelesaian kasus ini secara adil dan transparan. Masyarakat Desa Banjarwangunan, tempat di mana beberapa nama DPO berasal, juga turut serta dalam proses pengecekan yang dilakukan oleh aparat desa dan kepolisian. Kepala Desa Sulaiman menyampaikan bahwa masyarakat desa siap mendukung upaya penegakan hukum dan berharap agar nama baik desa tidak tercoreng oleh dugaan yang belum terbukti. Mereka menginginkan agar desa mereka tetap dikenal sebagai komunitas yang damai dan bebas dari kejahatan. Secara keseluruhan, kasus pembunuhan Vina Cirebon masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran. Keluarga Sunjaya telah memberikan klarifikasi dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus ini. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang tidak akurat.